Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Advent bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Merenungkan pesannya yang diberitakan. Maka bantulah kami sebagai umat-Mu, supaya kami mampu untuk mencerna, mampu untuk memahami pengertiannya, dan mampu untuk menerjemahkan artinya di dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu itu menuntun langkah kami dan menerangi jalan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 21 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang terkasih, jika kita perhatikan bunyi firman Tuhan hari ini, kita disadarkan tentang betapa kontrasnya antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dunia ini dengan kedatangannya yang kedua kali nanti. Kedatangan Yesus yang pertama begitu sederhana, bahkan cenderung ke arah tidak pantas. Dia lahir di kandang domba, di kota kecil bernama Bethlehem, di tengah malam ketika semua orang tidur, dan orang tuanya pun hanya pemuda dan pemudi biasa yang miskin. Orang yang datang melihat pun hanya para gembala. Dunia mengabaikan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Namun itu semua tidak masalah, sebab di akhir hidupnya Tuhan Yesus sudah mengampuni kelalaian dunia dalam menyambut kehadirannya dan menyambut pelayanannya. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, dunia memang belum mengenal siapa Mesias itu, sehingga wajar dunia gagal menunjukkan sikap yang sepantasnya. Tetapi pada kedatangan Yesus yang kedua kali, kesan sederhana dan sentimental itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah kesan sangar, di mana Yesus akan datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tidak ada lagi Maria dan Yusuf yang dengan malu-malu mengetuk pintu-pintu penginapan untuk memohon belas kasihan. Tuhan Yesus tidak akan mengetuk pintu hati kita lagi saat kedatangannya yang kedua kali. Yang ada adalah Dia akan menggetarkan hati semua orang. Bahkan di ayat 26 atau satu ayat sebelum nats renungan kita ini dikatakan bahwa orang akan mati ketakutan dan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kalau begitu, apa pesan renungan ini kepada kita? Renungan ini hendak mengingatkan kita bahwa kalaupun dunia gagal menyambut Yesus pada kedatangannya yang pertama dulu, itu wajar dan bisa dimaafkan. Namun tidak untuk yang kedua kalinya. Pada kedatangannya yang kedua kali, Yesus tidak akan kompromi lagi. Yang siap akan bersukacita, sedangkan yang tidak siap akan mati ketakutan karena kecemasannya. Oleh sebab itu, waspadalah dan berjaga-jagalah, karena sesungguhnya kita sedang menantikan kedatangan yang kedua, bukan yang pertama. Kalaupun secara kalender gerejawi kita sedang menjalani masa-masa Advent, menanti kelahiran Tuhan Yesus, namun sesungguhnya itu semua sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita sekarang sedang menanti kedatangannya yang kedua kali, yang dahsyat dan menggetarkan itu. Oleh sebab itu, janganlah tertidur seperti penduduk kota Bethlehem dulu. Sebaliknya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, supaya kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia kelak. Kalau begitu, bagaimana sikap kita dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali? Tuhan Yesus mengatakan di ayat 34, "Jagalah dirimu
supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Itulah sikap terbaik bagi kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jangan mencintai dunia ini secara berlebihan. Ini penting untuk kita renungkan, saudara-saudaraku. Ingatlah bahwa harta dunia ini ibarat makanan yang kita makan. Seenak-enak dan semahal-mahalnya makanan yang kita makan, ujung-ujungnya berakhir menjadi kotoran juga. Maka demikian jugalah harta duniawi ini. Semua akan berakhir seperti kotoran yang tidak berguna, karena tidak ada satupun yang bisa kita bawa untuk kehidupan kekal. Satu-satunya yang menyertai kita hanyalah perbuatan kita. Wahyu 14 ayat 13. Selanjutnya, Rasul Paulus mengingatkan kita tentang sikap terbaik dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu untuk selalu memperhatikan apa yang kurang pada iman kita. 1 Tesalonika 3 ayat 10. Ibarat kalau kita makan, kita selalu memilih makanan berdasarkan apa yang kurang pada tubuh kita. Kalau tubuh kita kurang vitamin C, maka kita akan memilih makanan, yaitu buah-buahan atau sayur mayur. Kalau tubuh kita kekurangan kalsium, kita akan memakan sop dan daging. Orang yang sungguh-sungguh memelihara tubuhnya akan selalu bertanya, apa yang masih kurang dengan tubuhku? Maka orang yang bersungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan akan selalu menambahkan apa yang masih kurang pada imannya. Dan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, maka kita akan terus berusaha mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak akan jemu-jemu membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita tidak akan cepat merasa puas dan merasa pintar dengan apa yang sudah kita ketahui. Sebab Tuhan tidak ingin kita sekedar punya iman, tapi Tuhan mau kita mempunyai iman yang bertumbuh. The growing faith. Siapa yang menyambut kedatangan Tuhan adalah orang yang rindu menambahkan pada imannya. Yang kedua, sikap terbaik menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali menurut Rasul Paulus adalah dengan mengucap syukur. Kalau yang pertama tadi dengan menambahkan yang kurang pada iman kita, maka yang kedua ini adalah dengan mengucap syukur. Karena kita percaya segala yang terjadi dalam hidup kita pasti ada maksudnya dari Tuhan. Maka orang yang mengucap syukur adalah orang yang selalu mengarahkan hidupnya pada Tuhan. Sedangkan orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut, adalah orang yang selalu mengarahkan hidupnya pada dirinya sendiri. Dan orang seperti ini tidak akan pernah siap menantikan kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, sikap terbaik dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus menurut Rasul Paulus adalah dengan setia saling mengasihi dengan semua orang. 1 Tesalonika 3 ayat 12. Ketika kita ingin seorang diri saja masuk surga, maka kita tidak akan pernah pantas masuk ke dalamnya. Tapi ketika kita ingin semua orang bisa masuk surga, dan kita merasa semua orang pantas masuk surga, maka di saat itulah kita layak untuk menyambut kedatangannya. Sebab memang sesungguhnya tidak ada seorang pun yang layak untuk masuk surga. Namun karena kemurahan kasih Tuhan yang besar itu, kita dilayakkan, sehingga kita menjadi layak. Oleh sebab itu, kalau kita yang tidak layak ini saja sudah dilayakkan, mengapa kita masih merasa bahwa si A atau si B tidak layak? Dan mengapa kita masih saja mengasihi dalam lingkup terbatas? Bukankah Yesus akan datang dengan semua orang kudusnya dari segala abad dan segala kaum? Maka marilah kita juga mengasihi semua orang tanpa batas. Sebab oleh kemurahan Tuhan, semua bangsa, suku, agama, dan ras dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Let there be peace on earth, and let it begin with me, with us. Selamat menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Jangan lagi terlena seperti penduduk Bethlehem ketika mereka tidak siap menyambut kedatangan Yesus yang pertama dulu. Maka biarlah
untuk kedatangan yang kedua kali ini, kita semua benar-benar siap. Sebab Tuhan akan datang dengan segala kekuasaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kedatangan-Mu akan sangat berbeda dengan kedatangan-Mu yang pertama. Kedatangan-Mu yang pertama begitu sederhana, sampai-sampai dunia enggan untuk mau menyambut dan menerima Tuhan dalam penginapan-penginapan rumah mereka. Hanya orang-orang yang rendah hati, yang miskin, yang Tuhan izinkan datang menyaksikan kelahiran Yesus pada kedatangan yang pertama. Tapi pada kedatangan yang kedua, Tuhan akan datang dengan segala kekuasaan. Maka jangan biarkan kami terlena Tuhan, karena pada saatnya nanti yang ada hanya penghukuman. Maka bersukacitalah orang yang siap menanti kedatangan-Mu, dan akan penuh ketakutan dan kecemasanlah orang yang tidak siap menanti Tuhan. Maka biarlah oleh firman-Mu ini kami siap untuk selalu waspada menanti kedatangan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.